Salve fratres, Teterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Laudetur Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Minggu biasa ke-7, Yesus menarik perhatian kita pada poin-poin praktis kehidupan Kristen dan menantang kita untuk menggunakan kata-kata kita sebagaimana Dia menggunakan kata-katanya dalam pelayanan khotbah dan penyembuhannya untuk menyembuhkan, memulihkan, dan membawa kembali kehidupan, sukacita, dan harapan. Bacaan hari ini juga menginstruksikan kita untuk berbagi kehidupan Kristen, kasih, dan kesehatan rohani kita melalui kata-kata kita. Dan untuk menghindari bergosip tentang dan menghakimi orang lain dengan gegabah, tidak bijaksana dan menyakitkan, sehingga merusak reputasi baik mereka dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Bacaan pertama dalam liturgi hari ini yang diambil dari kitab Sirak mengajarkan kita bahwa apa yang ada di dalam diri kita terungkap melalui percakapan kita, seperti biji-bijian dan sekam yang dipisahkan dalam saringan petani, seperti kualitas tanah liat yang dibentuk terungkap dalam api tukang periuk, dan seperti ukuran dan kualitas buah pohon mengungkapkan perawatan yang telah diterimanya dari penanam. Ajaran Sirak berfungsi sebagai pratinjau yang sangat baik untuk Injil hari ini, yang mengingatkan kita ketika kita merasa menghakimi untuk berpikir sebelum berbicara, karena apa yang keluar dari mulut kita mengungkapkan hati kita. Ya, Mazmur tanggapan dari Mazmur 92 menasihati kita untuk menghabiskan waktu kita untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat-Nya. Nah, dalam bacaan kedua, Santo Paulus menasihati orang-orang Kristen di Korintus untuk menjadi teguh hati, selalu mengabdikan diri sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Karena tahu bahwa dalam Tuhan jeripayamu tidak sia-sia, daripada membuang-buang waktu pada percakapan yang tidak berguna dan berdosa, yang mendatangkan hukuman alih-alih kemenangan, kebangkitan, dan pahala kekal. Kemudian dalam bagian Injil hari ini yang diambil dari khotbah di dataran yang diberikan dalam Injil Lukas, Yesus mengutuk penilaian kita yang ceroboh, jahat, dan gegabah dan terhadap perilaku, perasaan, motif, atau tindakan orang lain dengan menggunakan contoh-contoh lucu dari seorang pria buta yang menuntun orang buta lainnya, dan seorang laki-laki dengan balok kayu tertancap di matanya mencoba mengeluarkan selumbar kecil dari mata orang lain. Ya, Yesus tidak bermaksud bahwa kita tidak boleh mengoreksi perilaku tidak bermoral dan perilaku seksual yang tidak pantas, atau berhenti menegur anak-anak dan siswa sebagai orang tua dan guru, atau lebih buruk lagi, harus mempromosikan relativisme moral. Dalam Matius dan Lukas, pernyataan yang mengikuti larangan menghakimi menunjukkan bahwa ini adalah penjabaran dari aturan emas, kaidah kencana, the golden rule. Gagasan bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana diri kita sendiri ingin diperlakukan. Ketika Yesus berkata, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, yang ia maksud adalah jangan menghakimi, atau Tuhan akan menghakimi kamu dalam penghakiman khusus atau penghakiman terakhir. Manapun yang lebih dulu, kamu akan tetap lihat. Kita harus menghindari menghakimi orang lain, karena yang pertama, tidak seorang pun kecuali Tuhan yang cukup baik untuk menghakimi orang lain. Karena hanya Tuhan yang melihat seluruh kebenaran, dan hanya Dia yang dapat membaca hati manusia. Karena itu, hanya Dia yang memiliki kemampuan, hak, dan wewenang untuk menghakimi kita. Yang kedua, kita tidak melihat semua fakta atau keadaan atau kekuatan godaan yang telah menuntun seseorang untuk melakukan sesuatu yang jahat. Dan yang ketiga, kita sering berprasangka buruk dalam menghakimi orang lain, dan keadilan total tidak dapat diharapkan dari kita, terutama ketika kita menghakimi mereka yang dekat atau kita sayangi. Yang keempatnya, kita tidak memiliki hak untuk menghakimi karena kita memiliki kesalahan yang sama dengan orang yang kita hakimi, dan seringkali dalam tingkat yang lebih besar. Ingatkan contoh lucu Yesus tentang seorang pria dengan balok di matanya mencoba untuk menghilangkan partikel debu dari mata orang lain. Seingat, Santo Filipus Neri berkomentar seperti ini ketika mengamati perilaku buruk seorang pemabuk. Itulah Filipus, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Abraham Lincoln berkata bahwa satu-satunya orang yang berhak mengkritik adalah orang yang memiliki hati untuk menolong. Dan yang kelima, karena itu kita harus menyerahkan semua penghakiman kepada Tuhan,
mengamalkan belas kasihan dan pengampunan, serta berdoa memohon rahmat Tuhan untuk menyingkirkan segala bentuk kemunafikan dalam hidup kita. Marilah kita mengingat peringatan orang-orang kudus. Ketika kamu menudingkan satu jari tuduhan kepada yang lain, 3 jarimu menunjuk kepadamu. Camkan.